video saya untuk mata kuliah Operasi dan Manajemen Produksi Pariwisata dan Hospitality. Selanjutnya dari pintu gerbang ini kita langsung melewati jalan menuju area pantai yang di sepanjang jalannya dipenuhi oleh pohon-pohon kelapa. Suasananya terasa sangat asri, sejuk, dan nyaman. Jadi dari awal masuk saja sudah memberikan kesan yang menyenangkan bagi pengunjung. Jalan masuk yang tertata seperti ini menjadi bagian dari pengalaman pelayanan bagi wisatawan sejak pertama kali datang. Sekarang kita sudah sampai di loket tiket masuk. Di sini pengunjung melakukan pembayaran tiket sebelum masuk ke area pantai. Prosesnya terlihat cukup tertib dan memudahkan pengunjung. Setelah dari loket, kita bisa langsung menuju area pantai untuk menikmati pemandangan laut yang indah dan suasana yang tenang. Baik, di kawasan Pantai Nirwana Padang, SOP pelayanan sebenarnya sudah terlihat diterapkan pada beberapa bagian operasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya loket tiket masuk, area parkir, fasilitas musola, tempat bilas, serta jalur masuk yang tertata. Fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pengelola telah menerapkan prosedur pelayanan dasar untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Selain itu, dari segi lingkungan, kawasan pantai memiliki akses masuk yang nyaman dengan suasana asri yang dipenuhi pohon kelapa. Hal ini menjadi bagian dari pengalaman pelayanan wisata yang mendukung kepuasan pengunjung sejak pertama kali datang. Jika dilihat dari sisi konsistensi, penerapan SOP pelayanan masih belum sepenuhnya stabil. Beberapa pengunjung menilai pantai ini bersih, nyaman, dan cukup terkelola dengan baik. Tetapi ada juga yang menyampaikan keluhan terkait kebersihan area pantai, sampah, dan kondisi fasilitas yang kurang terawat. Bahkan, hasil penelitian akademik juga menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan dan perawatan di Pantai Nirwana masih belum maksimal, serta belum dikelola secara aktif dan konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SOP pelayanan di Pantai Nirwana Padang sudah ada dan telah diterapkan, tetapi konsistensinya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek kebersihan, pemeliharaan fasilitas, dan pengawasan petugas agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Pada saat kunjungan ke Pantai Nirwana Padang, koordinasi antara berbagai fasilitas dan aktivitas wisata terlihat cukup teratur. Hal ini dapat dilihat sejak pengunjung memasuki kawasan wisata, dimulai dari gerbang masuk, loket tiket, area parkir, hingga akses menuju area pantai yang saling terhubung dengan baik. Jalur masuk yang tertata dan dipenuhi pohon kelapa memberikan kenyamanan sekaligus memudahkan alur penggerakan pengunjung menuju lokasi utama. Koordinasi aktivitas juga terlihat dari adanya pemisahan beberapa kegiatan, misalnya area untuk berenang dan area untuk aktivitas seperti snorkeling atau penyewaan perahu, sehingga aktivitas wisata dapat berjalan lebih aman dan nyaman. Namun dari sisi pengelolaan, koordinasi ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemeliharaan fasilitas dan pengawasan aktivitas di lapangan agar pelayanan lebih konsisten. Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas dan pelayanan masih belum maksimal. Jadi dapat dijelaskan bahwa koordinasi antara fasilitas dan aktivitas di Pantai Nirwana sudah terlihat berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam pengawasan dan pengelolaan agar lebih optimal. Oke, selanjutnya menurut hasil pengamatan selama kunjungan, layanan yang diberikan di Pantai Nirwana cukup cepat, terutama saat proses masuk ke kawasan wisata. Pembelian tiket berlangsung dengan lancar dan pengunjung tidak perlu menunggu terlalu lama.
Selain itu, fasilitas seperti area parkir dan akses menuju pantai juga memudahkan pengunjung sehingga aktivitas bisa langsung dilakukan tanpa hambatan. Dari sisi waktu, pelayanan ini cukup baik karena pengunjung bisa segera menikmati kawasan wisata. Namun, untuk beberapa layanan pendukung seperti kebersihan dan perawatan fasilitas masih terlihat belum selalu tepat waktu. Misalnya, ada beberapa area yang kebersihannya kurang terjaga pada waktu tertentu. Jadi, secara keseluruhan layanan di Pantai Nirwana dapat dikatakan cukup cepat, tetapi masih perlu peningkatan pada pelayanan pendukung agar lebih tepat waktu dan konsisten. Kemudian ada saran terkait operasional dan manajemen fasilitas di Pantai Nirwana. Menurutku, pihak pengelola perlu lebih meningkatkan perawatan fasilitas yang ada, misalnya seperti toilet, gazebo, tempat duduk, area parkir, dan juga tempat sampah harus dibersihkan serta dicek secara rutin supaya tetap nyaman digunakan oleh pengunjung. Selain itu, kebersihan area pantai juga perlu lebih diperhatikan lagi. Akan lebih baik kalau jumlah petugas kebersihan ditambah, terutama saat libur atau ketika pengunjung sedang ramai, supaya sampah tidak menumpuk dan suasana pantai tetap bersih serta nyaman. Dari sisi pelayanan, menurut aku, petugas juga perlu lebih sigap dalam membantu pengunjung, seperti memberikan informasi, mengarahkan area parkir, dan menjaga ketertiban di sekitar kawasan pantai. Dengan begitu, pengunjung akan merasa lebih diperhatikan dan pelayanan juga terlihat lebih profesional. Kemudian, fasilitas pendukung seperti papan petunjuk arah, area bilas, musola, dan tempat istirahat juga bisa diperbaiki atau ditambah lagi agar aktivitas pengunjung menjadi lebih mudah dan nyaman. Jadi, menurutku dengan pengelolaan operasional yang lebih baik, perawatan fasilitas yang rutin dan pelayanan yang lebih maksimal, Pantai Nirwana bisa menjadi destinasi wisata yang lebih nyaman dan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi setiap pengunjung. Jadi, itu tadi beberapa penjelasan dan saran dari saya mengenai operasional dan manajemen fasilitas di Pantai Nirwana Padang. Secara keseluruhan, kawasan wisata ini sudah memiliki fasilitas dan pelayanan yang cukup baik, namun perlu meningkatkan terutama pada kebersihan, perawatan fasilitas, serta konsistensi pelayanan kepada pengunjung. Semoga kedepannya pihak pengelola dapat terus melakukan perbaikan agar Pantai Nirwana menjadi destinasi wisata yang semakin nyaman, aman, dan menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat maupun wisatawan dari luar daerah. Sekian video dari saya untuk mata kuliah Operasi dan Manajemen Produksi Pariwisata dan Hospitality. Terima kasih sudah menyimak dan semoga video ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan operasional dalam suatu destinasi wisata. Traded concrete pressure for the silence and the doubt. The long drive melted worries. The speed faded too slow. We chased the fading sunlight. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number